Lieutenant Thomas Hart. Do you know why you're here? Halo semua, kembali lagi sama saya si Pong Spoiler. Di kesempatan kali ini saya akan merangkum alur cerita film yang berjudul Outside the Wire, yang mana ini adalah film fiksi ilmiah. Dan Outside the Wire mengisahkan perang saudara antara Rusia dan Ukraina yang terjadi pada tahun 2036. Dalam perang ini, militer Amerika Serikat mengerahkan sejumlah pasukan penjaga perdamaian berupa tentara manusia robot yang disebut GUMS. Baik, tanpa menunggu lama, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dibuka pada tahun 2036 pada negara bagian Eropa Timur, di mana para tentara Amerika sedang berperang melawan para pemberontak, yang mana pemimpinnya bernama Viktor Koval. Dan tentara Amerika ditugaskan untuk menjaga perdamaian pasukan robot bernama GUMS. Pasukan robot bernama GUMS dikerahkan untuk membantu para tentara Amerika. Di sebuah markas kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Lieutenant Herb yang bertugas sebagai seorang pilot drone, yang dimana drone ini bisa meluncurkan roket dan bom. Saat itu Herb minta izin kepada Kolonel Miller untuk meluncurkan roket karena Herb melihat sebuah mobil yang diduga sebagai peluncur rudal. Namun izin tidak diberikan untuk Herb menembak karena pasukan Miller masih terlalu banyak di lokasi. Namun Herb melawan perintah Miller dan tetap meluncurkan roket yang membuat lokasi menjadi porak-poranda. That's a launcher, sir. Over. It's not your call, Lieutenant. Target locked. Setelah kejadian tersebut, Herb diberikan sanksi tegas karena tidak menuruti peraturan dan membuat dua pasukan Amerika terbunuh. Lalu Herb ditugaskan langsung ke medan perang dan Herb dikirim tentara yang berada di zona konflik. Your CO at Camp Nathaniel is a Captain Leo. Dengan wajah yang sangat kaku, Herb perlahan-lahan berjalan. Dan setelah selesai menjalankan tes pemeriksaan, Herb mulai mencari pria yang bernama Kapten Leo. Perlahan Herb menyusuri ruangan dan pada akhirnya Herb bertemu dengan Kapten Leo. Lieutenant Hart, sir. My deployment drive, sir. Terlihat jika Leo langsung mengetahui identitas dari Herb tanpa membaca identitasnya sedikit pun, dan membuat Herb sedikit bingung. Hari pertama masuk menjadi pasukan militer, Herb diajak Leo untuk mengantar vaksin penyakit kolera yang berjarak 20 km dari markas mereka. Leo juga menjelaskan tentang Viktor Koval, sang pemberontak yang ingin menguasai Rusia dan Ukraina. Dan Viktor Koval sedang mencari senjata nuklir untuk menghancurkan berbagai negara yang ada. Dan untuk itu Leo mengajak Herb mencari dan menemukan senjata nuklir terlebih dahulu agar Koval tidak bisa merusak perdamaian dunia. Trying to get to the nukes here in Ukraine. 24 hours. Yeah, a madman with nukes. We deliver these vaccines to the hospital. Saat Leo membuka baju, terlihat tubuh Leo terbuat dari robot dan di situ membuat Herb sangat terkejut. What the fuck? What the fuck, Captain? 4th generation biotech, and I'm gonna give you 60 seconds to deal with it. Do you trust me? Yes, sir. Saat di perjalanan, Leo kembali menjelaskan jika dirinya manusia yang terbuat dari robot. Lalu perjalanan untuk mengantarkan vaksin pun dilakukan. Terlihat jika Herb tegang dan ketakutan karena ini pertama kalinya ia bertugas langsung turun ke lapangan. Di tengah perjalanan, mereka mendapatkan laporan jika ada sebuah kecelakaan truk yang membawa pasukan bantuan. Dan mereka pun sedang melihat para sipil yang sedang menjarah pasukan makanan dan sempat terjadi penembakan oleh GUMS yang membuat suasana menjadi kacau. Melihat kejadian itu, Leo turun tangan untuk menenangkannya. All right, Hawk. Take it easy. Bring the goddamn weapons. That's an order. All right. Okay, calm down. Get your men off the street. Let's get that truck.
Setelah suasana tenang, ternyata ada pasukan pemberontak dari anak buah Viktor Koval yang sudah mengintai dari gedung dan menembak secara membabi buta. Dan dengan cepat, Leo dan Herb langsung mengantar vaksin itu dengan berjalan kaki. Yeah, they might just keep you alive. Terlihat ada beberapa mayat manusia yang telah dieksekusi oleh pasukan pemberontak. Dan lalu mereka langsung melanjutkan perjalanan. Tidak lama mereka pun sampai pada kamp pengungsian warga yang bersembunyi dari pasukan Viktor Koval. Yang tidak disangka ternyata ada seorang pria yang mengintai Leo dan juga Herb menggunakan sniper. Peluru pun dilepaskan, namun beruntung Leo tidak tertembak dan malah mengenai orang lain. Dan dengan cepat Leo membalas serangan dengan pistol dan menembak sniper tepat mengenai di bagian lehernya. Sempat Leo menanyakan informasi, namun tidak dijawab oleh sniper tersebut. Merasa tidak mendapatkan apa-apa, sniper tersebut akhirnya dibantai orang-orang yang berada pada camp tersebut. Lalu Herb dan Leo kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini mereka berdua berada di sebuah tempat yang dimana tempat ini adalah sebuah panti asuhan dari anak-anak yang yatim piatu. Lalu mereka dihampiri seorang perempuan yang mengurus panti tersebut yang bernama Sofia. Lalu Leo dan Herb langsung diajak ke sebuah ruangan untuk berbicara mengenai membahas kode senjata nuklir yang berada di suatu tempat. Dan yang mengetahui kode tersebut berada adalah pria bernama Oslak. Mendengar informasi itu, Leo meminta untuk diantar bertemu dengan Oslak. Tidak butuh waktu lama, akhirnya mereka pun sampai di lokasi. Tidak ada pembicaraan, Leo pun langsung mengejar anak buah dari Oslak dengan kemampuan bertarung yang sangat luar biasa. Hey, Sophia, I haven't seen you for long. Karena dengan keadaan yang sudah terdesak, akhirnya Oslak memberitahu tempat lokasi kode nuklir tersebut. Dengan cepat, Herb dan Leo mulai bergerak. Di sini Herb bertanya kenapa program dari Leo tidak mati, padahal Leo sudah menyalahi aturan dari militer Amerika dengan misi ilegalnya. Leo memerintahkan Herb untuk mengeluarkan sebuah chip yang dapat mendeteksi keberadaan Leo yang berada pada punggungnya, dengan tujuan agar Leo tidak lagi bisa dilacak oleh para tentara militer Amerika. I think I got it. Keep it here. Setelah selesai mengeluarkan chip, Herb dan Leo mulai masuk ke sebuah gedung bank. Perlahan-lahan mereka menyusuri setiap sudut ruangan. Lalu Herb disuruh untuk menghubungi Herb untuk mengatakan jika Koval ada pada gedung. Dan dengan cepat Herb mengirimkan robot comms untuk mengirimkan bantuan. Di sisi lain, Leo mengejar dan mencari Koval untuk mengambil kode dari senjata nuklir. Herb berhasil mengeluarkan Sandra pada gedung bank dan disusul dengan Gomes yang datang ke tempat tersebut untuk membantu Herb dan juga Leo. Namun yang terjadi di luar dugaan, ternyata anak buah dari Koval masih menyandera petugas bank dan akan mengancam membunuhnya. Saat Herb sedang bernegosiasi, ternyata Gomes langsung menembak anak buah Koval dan malah membuat suasana semakin kacau. Look, it's all gonna be okay. Herb kembali menghubungi Herb dan mendapatkan berita jika mereka ingin mengebom tempat tersebut menggunakan drone. Di sisi lain, Leo terus mengejar anak buah dari Koval dan mengambil kode nuklir. Dan waktu tinggal tersisa 1 menit untuk meluncurkan bom drone. Di sini, Herb mulai menyadari bahwa emosi prajurit di lapangan sangat berbeda dengan di ruangan pengendalian drone. Akhirnya, bom pun diluncurkan dan menghancurkan semua gedung pada area tersebut. Beruntungnya, Herb masih selamat dan Leo mendapatkan kode dari senjata nuklir yang mereka cari. Saat mereka ingin pulang, ternyata terjadi perbedaan pendapat antara Leo dan Herb. Fakta yang mengejutkan, alat yang dicabut oleh Herb pada awal tadi ternyata bukan pelacak melainkan perangkat keras yang berguna untuk mematikan dan memerintahkan sistem dari Leo. Dengan kata lain, Leo telah menipu Herb. Lalu Herb pun dibuang ke suatu tempat oleh Leo dan dikejar oleh anak buah Sofia. Setelah disekap di suatu ruangan, terungkap ternyata Sofia ini adalah kelompok penentang atau kelompok pemberontak, dan Leo adalah partner dari Sofia, atau singkatnya Leo adalah salah satu pemberontak yang memiliki tujuan khusus dalam misinya.
Saat Leo tiba di sebuah markas, yang mana itu adalah markas dari Viktor Koval, sang pemberontak yang mereka cari selama ini. Terlihat juga jika Leo dan Koval sangat akrab dan serta mengenal satu sama lain. You honestly think I would have them with me, Victor? Sofia juga mengungkapkan jika Leo akan menggunakan senjata nuklir untuk menyerang Amerika, dan tentunya itu membuat Harp terkejut. Leo langsung menyerang Koval karena dirinya yang akan turun tangan untuk meluncurkan nuklir. Brother Poland, I will guarantee world peace. I take perimeter. Dengan kemampuan yang luar biasa, sangat mudah bagi Leo untuk mengalahkan Koval dan anak buahnya. You're on your own. Herb yang mengetahui rencana Leo langsung melaporkannya pada Earhart. Mendengar laporan dari Herb membuat mereka sangat terkejut. Human authority. Jesus Christ. We don't have time for this, okay? We've got to find him fast. Dan Herb meminta tugaskan untuk mengejar Leo. Lalu Herb menelepon Hal, yaitu pekerja penerbang drone, untuk mengawasi mobil dari Leo. Is this what you're looking for? Don't lose him, Bill. Herb pun mulai berangkat seorang diri untuk menghadapi Leo. Sending last coordinates now. You're right at the Russian border. Sesampailah pada suatu tempat peluncuran nuklir, Herb mulai untuk menelusuri di setiap lokasi. Harp, according to your tracker, you were in the Dastrid. Do you have a visual on Captain Leo or the perimeter missiles? Over. Dan Leo mulai mengaktifkan kode untuk meluncurkan nuklir. Harp mulai mengikuti Leo, namun Leo berhasil mengetahui dan membuat Harp pingsan. What the fuck are you doing here? Dan perlahan Leo pun mulai meluncurkan nuklir. Harp yang telah bangun langsung menembaki Leo dan membuat Leo tidak berdaya. Saat Harp ingin menggagalkan peluncuran nuklir, Leo mengatakan bila itu semua sudah terlambat. Lalu Earhart meminta informasi lokasi luncuran nuklir pada Harp, dan lalu Earhart mulai meluncurkan bom dengan drone. Lalu sekuat tenaga, Harp pun berlari menjauh dari tempat tersebut. Please don't be in there, Harp. Dan boom, tempat tersebut mulai hancur porak-poranda karena bom drone berhasil meledak. Lalu mereka kembali menghubungi Harp, dan beruntung Harp masih selamat dan kembali ke markas dengan misi yang telah diselesaikan secara sempurna. Dan lalu film pun tamat. Oke, segitu saja penjelasan dari saya. Saya undur diri dan terima kasih.